Dalam video ini saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana atau kapan waktu yang tepat Anda bisa membuka cabang baru dan Anda bisa mengembangkan ke beberapa kota di Indonesia bahkan ke luar negeri. Nah, sebelum saya jelaskan, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa komen di bawah dan juga subscribe dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Oke, so saya di sini akan jelaskan kepada Anda jika Anda saat ini memiliki kantor pusat ataupun Anda ada kantor yang benar-benar fokus ya. Artinya di sini Anda benar-benar punya head office ya. Nah, di sini Anda inginnya membuka cabang 1, cabang 2, bahkan mungkin beberapa cabang lain di Indonesia ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada Anda bahwa sebelum Anda membuka cabang ya, Anda harus pikirkan dulu Anda punya strategi marketing bagaimana. Ya, Anda punya sistem conversion seperti apa dan juga bagaimana sistem proven result di mana di situ bisa dibuktikan ya, dan setiap tahunnya atau bahkan setiap bulannya ya Anda mendapatkan testimoni-testimoni dari klien-klien Anda yang happy berbisnis dengan Anda. Jadi sebelum Anda membuka cabang baru ya, saya sarankan adalah apakah Anda kuat di sistem marketing, apakah Anda kuat di sistem conversion, apakah Anda punya proven result. 3 itu dulu. Caranya supaya Anda dengan campaign marketing yang Anda miliki atau strategi marketing yang Anda miliki, Anda bisa mendatangkan list-list baru terus-terusan ya. Ya, bukan hanya cuma ads ya, bukan hanya cuma beriklan, tapi juga ada campaign ataupun ada semacam event-event yang Anda buat atau Anda kerjasama dengan beberapa I.O. atau apapun. Jadi sehingga dengan cara Anda ataupun website Anda benar-benar bagus, Anda punya konten di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram mendatangkan leads yang banyak, yang online, yang offline, Google bisnis Anda makin banyak yang nanya. Nah, itu berarti sistem marketing Anda sudah mendatangkan leads. Bukan hanya mendatangkan leads, tapi leadsnya terus-terusan. Jadi Anda punya satu sistem, itu satu. Jadi sistem marketing bukan hanya beriklan ya, bukan hanya kita misalnya ya pasang iklan atau punya promosi, bukan hanya itu, tapi bagaimana supaya leadsnya datang terus. Memang itu harus ada sistem yang sangat Anda harus pikirkan ya, karena kalau tidak Anda pikirkan dengan lebih detail, bisa jadi mungkin cuma sekali-sekali datang leadsnya ya. Misalnya Anda punya toko retail gitu kan, ya bulan ini karena bulannya lagi bagus ya, mungkin banyak hari libur dan sebagainya, akhirnya leadsnya makin banyak yang datang, tapi karena ada hari-hari tertentu ya, ada misalnya dibantu dengan faktor eksternal. Tapi apakah Anda memiliki sistem marketing yang konsisten mendatangkan leads? Itu satu. Kedua, sistem conversion. Jadi artinya banyak orang yang nanya, banyak orang yang datang ke toko Anda, tapi beli nggak? Nah, beli nggak? Kalau nggak beli, cuma nanya-nanya doang, lihat-lihat doang, berarti sistem konversinya kurang bagus. Ya, ada orang yang datang mungkin WA ke tim Anda, ke CS, dijawab, tapi tidak beli atau tidak closing atau mungkin tidak ada pembelian. Berarti kan tidak ada conversionnya sedikit. Anda punya produk tapi yang dijual produknya produk yang murah, yang mahalnya atau paket mahalnya tidak laku atau kurang optimal. Berarti konversinya belum optimal. Yang ketiga, proven result. Apakah service yang Anda berikan, produk yang Anda berikan itu benar-benar kasih hasil yang bagus buat customer happy apa enggak? Reviewnya seperti apa? Itu dulu. Ya, nah setelah ini Anda punya sistemnya, baru Anda pikirkan di lokasi ini dan di lokasi ini ya. Di lokasi A sama lokasi B bisa jadi mungkin beda target segmen. Ya, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat itu kan beda ya. Segmen marketnya beda, campaignnya beda. Mungkin di Jakarta Utara bisa pakai bahasa-bahasa tertentu karena target marketnya berbeda. Di Jakarta Pusat targetnya juga beda. Jadi bisa jadi satu kota ya bisa punya different target market di mana campaign-nya beda. Salah satu yang dilakukan oleh Kopi Kenangan adalah dia membuat Kopi Kenangan signature ya, untuk menyasar target market yang berbeda dengan produk atau dengan brand yang sama, Kopi Kenangan, tapi dia buat Kopi Kenangan signature. Salah satu contoh. Jadi bisa jadi campaign marketingnya beda ya, promosi marketingnya beda, walaupun mungkin Anda di brand yang sama ya. Anda di bidang edukasi bisa nggak? Bisa. Mungkin di perumahan Anda pakai kata-kata yang khusus untuk bahasa-bahasa yang ada di dalam perumahan. Misalnya ada ibu-ibu ataupun bahasanya bukan hanya ibu-ibu tapi mami-mami mungkin kan. Atau di spanduk besar mungkin marketingnya beda lagi. Anak Anda ingin cepat disekolahkan misalnya begitu kan. Itu ada beberapa bahasa-bahasa yang berbeda sehingga walaupun di cabang-cabang ini misalnya produk Anda sama, tapi bisa jadi bahasanya beda, persepsinya beda, sehingga orang ngelihat campaign-nya sudah lain. Ya, Anda juga bisa mengubah
packaging, mengubah desain, mengubah warna dan sebagainya untuk membuat persepsi yang berbeda. Pengalaman saya memang melihat bahwa ada beberapa kota tertentu yang punya potensi besar dan saya punya sistem marketing yang strong, saya langsung hajar ke sana. Jadi ada beberapa tipe karakter pebisnis ya. Nah, di situ kan saya sampaikan. Nah, ini cuma dasarnya dulu. Ada beberapa karakter pebisnis yang orangnya lebih detail, orangnya lebih pengen analisa dulu, orangnya lebih hati-hati. Berarti seperti gaya Jepang. Ya, orang Jepang lebih hati-hati nih. Wah, saya kalau membuat produk itu mesti presisi, mesti detail, mesti bagus, mesti pokoknya perfect banget baru saya akan launch ke market. Karena saya tidak mau sampai begitu launch ke market, nanti market bilang, ini kayaknya banyak masalah atau banyak kendala, banyak ya segala macam yang harus kita komplain, mungkin nggak puas dengan hal-hal yang ada terjadi di produk tersebut. Nah, itu gaya Jepang. Ya, orangnya analisa, bisa pakai SWOT. Kalau Anda masih pakai SWOT boleh. Strength, weakness, opportunity dan threat. Boleh pakai tools ini kalau Anda bisa analisa dengan baik, mungkin itu salah satu bisa jadi satu keputusan yang lebih detail kalau Anda pakai tools ini. Bisa juga pakai BMC atau yang disebut dengan Business Model Canvas. Di dalam video saya sudah jelaskan bagaimana Anda bisa menggunakan tools BMC ini untuk bisa menentukan apakah Anda tepat waktunya saat ini untuk buka cabang baru atau tepat saat ini untuk membuka atau melaunch satu produk baru dengan tools BMC ini, Business Model Canvas. Analisa kompetitor, bagaimana produk Anda bedanya apa, kenapa orang harus beli produk saya, kenapa orang harus beli produk saya sekarang, nilai tambah apa yang Anda miliki saat ini, itu dengan BMC atau Business Model Canvas. Bisa saja ini untuk karakter pebisnis yang detail. Ya, karakter pebisnis yang detail. Jadi setiap pebisnis pastinya punya karakter sendiri, punya mindset sendiri, punya gaya sendiri. Nah, kalau saya sih lebih sukanya yang ini, own research. Jadi saya dominan. Ya, ada beberapa karakter pebisnis yang tipenya dominan. Jadi saya itu, kalau mesti research dulu, mesti analisa dulu terlalu lama. Malah nanti keburu orang lain masuk gitu kan. Jadi saya saya hajar dulu, saya terjun dulu, saya masuk dulu. Tapi saya datang sendiri, saya on research. Datang ke tempat cabang tersebut, saya lihat langsung, saya analisa langsung, saya belajar langsung. Jadi sambil saya datang ke sana, saya sambil research, saya sambil langsung gitu kan, lihat langsung, begini-begini. Langsung saya tanya sama customernya, saya survei sendiri, on research. Plus juga saya tentunya sebelum saya datang ke sana, saya juga sudah punya excellent marketing yang saya sudah lakukan di pusat. Yang tadi saya sampaikan di penjelasan sebelumnya. Jadi saya langsung datang. Ya, jadi seperti gayanya Korea gitu kan, gaya China. Udah pokoknya hajar dulu deh. Ya, tembak dulu beberapa brand. Ya, memang punya budget yang lebih besar, setuju. Tapi dia juga walaupun budgetnya besar, dia juga analisa. Pokoknya saya tahunya ini produknya begini. Ya, misalnya produk A. Saya punya beberapa produk yang saya buat mirip dengan produk A. Ya, misalnya saya punya produk nih. Misalnya produknya nih, air mineral gitu kan, mineral. Saya buat ini nih. Persis ada beberapa brand yang mirip dengan ini dan saya analisa ini begini, saya mirip beberapa brand ya, brand A, brand C, brand D mungkin sampai D, tapi saya persis mirip seperti ini ya, mungkin dibedain packaging, warna dan sebagainya, tapi persis empat brandnya persis seperti ini. Langsung saya launch empat-empatnya, saya pengen tahu marketnya menerima apa enggak, marketnya oke apa enggak. Kalau oke, berarti dari empat brand A, B, C, D, yang oke yang mana? Yang C, yang C bagus. Nah, C penjualan paling bagus. Nah, di situ baru saya akan lebih optimal untuk fokus yang C. Tapi A, B, dan D saya sebagai pembelajaran, sebagai learning, sebagai satu benchmarking. Begini. Jadi saya tahu. Nah, itu gaya Korea, gaya China. Cepat langsung. Sehingga langsung bisa pasar tuh, banyak banget brandnya. Tapi belum tentu memang setiap brandnya bagus. Tapi dia langsung hajar. Nah, itu gaya yang berbeda lagi. Ada yang mau research dulu, cek dulu, analisa dulu, boleh. Tapi saya lebih cenderung tapi terserah Anda. Kalau saya lebih cenderung yang on research, ya hajar, ya tentunya dengan beberapa analisa, tapi langsung saya di tempat, saya langsung di lokasi tersebut. Jadi saya melihat langsung gimana caranya kompetitor, gimana caranya customer dan sebagai promo apa yang bagus. Langsung saya riset sendiri, langsung saya datang sendiri. Nah, itu kayak saya. Excellent marketing itu adalah bagaimana Anda membuat satu campaign marketing. Ya, menurut saya marketing itu adalah hal-hal yang paling penting, paling sangat-sangat penting. Apalagi Anda pebisnis yang dimana Anda harus terus-terusan datengin prospek, datengin customer. Kalau marketing Anda kurang datengin customer, leads-nya kurang, gimana mau dapat customer baru? Dan bahkan orang salesnya, tim salesnya nggak bisa konversi. Berarti leads-nya kurang, konversi kurang.
bagaimana dapat omset lebih banyak. Jadi marketing ini sangat-sangat penting. Banyak pebisnis yang saya lihat, dia memang produknya sih menurut saya ya dibilang bagus sekali enggak, produknya oke, tetap bisa diminati oleh customer juga suka, reviewnya mungkin customer bilang oke, tidak bukan benar-benar excellent banget, bukan it's not a perfect product, it's not a perfect product, but it is the product itu bisa appealing, bisa membuat customer pengen beli karena the market campaign-nya itu bagus. Campaign-nya tuh mulai dari packaging, mulai dari desain, mulai dari promonya dan sebagainya itu bagus banget buat customer jadi mau beli, ya. Nah, jadi campaign itu mesti Anda desain. Tentunya tidak semalam, pasti harus Anda desain ya. Nah, maka saya bantu klien-klien saya bagaimana mendesain campaign marketing supaya ada target awareness yang jelas. Untuk bisa awareness yang jelas, kena ke beberapa target kita, bukan hanya kena ke beberapa target, kena ke target customer kita, itu harus tahu target market kita siapa, specifically siapa, orangnya gimana, gendernya gimana. Bahkan orang bilang, saya pokoknya anak muda semua, nggak bisa. Generasi Z semua, nggak bisa. Harus detail. Umur berapa? 18 sampai 20, 20 sampai 22. Wah, kalau kita rentangnya 20 sampai 30 gimana? Kejauhan. Coba diperketat jadi 20 sampai 25 karena bahasanya udah beda. Kalau Anda ngobrol sama orang yang 20 sampai 25, terus Anda ngobrol sama orang yang 28, 29, udah beda gaya bahasanya. Itu mesti targeted. Nah, makanya untuk bikin awareness dan edukasi harus tahu target spesifiknya siapa. Itu satu. Terusan awareness, edukasi, awareness, edukasi, awareness, edukasi sampai orang bisa oke, ini nih. Zaman sekarang saya lihat bahwa walaupun brand tersebut sudah legendary, udah bertahun-tahun, bisa tetap kalah dengan brand baru yang baru setahun 2 tahun karena mereka kena attention dan awareness dan edukasinya kena. Banyak di TikTok saya lihat begitu. Banyak pebisnis baru yang punya awareness yang kena, education yang kena, orang jadi switch pindah ke brand tersebut. Nah, ini penting sekali. Kedua, apakah customer Anda bisa beli? Itu juga. Bagi campaign marketing Anda bukan hanya awareness dan education, tapi bagaimana customer activation. Customer beli produk Anda. Customer activation memastikan bahwa customer Anda datang ke toko Anda dan beli. Ya, bisa beli gara-gara trial promo atau bisa beli gara-gara special promo yang Anda berikan. Itu macam-macam. Ya, bukan hanya beli buy one get one atau apa gratis apa. Memang itu betul, tapi dengan promo tersebut, dengan hanya promo begitu, apakah orang beneran datang dan beli? Belum tentu. Karena banyak juga yang melakukan strategi seperti itu. Promo, diskon dan sebagainya banyak, tapi bagaimana orang walaupun didiskon, dikasih promo dan sebagainya, kalau tidak kena, tidak teredukasi dan mereka bilang saya kayaknya nggak perlu datang, nggak perlu juga beli ke sana, bisa beli dari yang lain karena sekarang berbagai alternatif. Mereka nggak datang, jadi ininya nggak kena. Jadi fokusnya bukan di sini dulu, tapi di sini dulu. Bagaimana orang kena dulu? Kenapa orang harus beli produk saya? Kenapa orang harus datang ke toko saya sekarang, tidak nanti? Kenapa orang harus datang ke toko saya, tidak ke kompetitor? Nilai tambah apa yang bisa saya berikan kepada customer saya? Itu yang paling penting. Kalau Anda tidak bisa memberikan nilai tambah yang lebih daripada kompetitor, customer bilang, ngapain saya masih datang ke toko Anda, kan gitu ya. Nah, nilai tambah itulah yang harus Anda pikirkan. Ya, saya banyak kasih nilai tambah kepada klien-klien saya, ya, bukan hanya saya kasih edukasi, coaching dan sebagainya. Saya beberapa tools, material, beberapa video learning saya juga berikan kepada klien saya sehingga lengkap semuanya, bukan hanya dapat coachingnya, bukan hanya dapat trainingnya, tapi juga dapat material yang saya pikir itu benar-benar praktikal dari lapangan banget dan saya berikan kepada klien saya. Itu salah satu nilai tambah. Anda punya pabrik apa gitu kan, nilai tambah apa buat customer yang Anda bisa berikan di sini? Jadi pelayanan apa? Nah, itu kan ada hal-hal yang Anda bisa angkat di dalam bisnis Anda sehingga itu menjadi satu nilai tambah dan customer akhirnya mau beli. Dan paling penting, Anda harus punya misi, punya visi, apakah Anda produknya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kalau produk Anda bisa bermanfaat untuk banyak orang, satu visi Anda seperti itu, Anda bisa pikirkan, berarti cabang 1, cabang 2, cabang 3, itu bisa memberikan dampak lebih baik buat banyak orang. Indomaret, Alfamart, visinya adalah salah satunya mendekatkan diri dengan customer. Berarti kan lebih berdampak ke banyak orang. Nah, jadi kesimpulan buat Anda, kapan waktu yang tepat untuk Anda bisa buka cabang? Saran saya tergantung dari gaya leadership Anda, gaya karakter Anda sebagai pemilik bisnis. Kalau Anda karakternya senang analisa-analisa, agak slow-slow dulu, boleh. Tapi begitu launch, bagus, boleh. Kalau saya sih senangnya lebih langsung dominan, saya lebih gaya Korea dan China. Karena saya pikir kalau saya lama, ya ketinggalan, wah orang lain lebih cepat lagi gitu kan. Jadi saya lebih maunya seperti itu. Tapi tergantung Anda. Tapi ingat, jangan main hajar gaya cowboy, wah langsung hajar. Enggak. Anda harus juga punya excellent marketing. Excellent marketing apa? Ada campaign yang Anda buat, offline dan online, dan juga ada awareness, edukasi yang kena, dan customer activation.
Nah, semoga dengan apa yang bisa saya paparkan ini bisa lebih kena kepada Anda, ya. Saya ngomongnya sangat cepat banget supaya apa? Supaya Anda semangat, ya. Saya percaya Anda ini sekarang udah di bulan Maret nih. Kalau Anda terlalu slow, wah, ketinggalan tahun ini bisa jadi nggak capai target, ya. Jadi kalau Anda ingin bagaimana supaya Anda bisa marketingnya makin keren lagi, customer makin banyak, dan Anda lebih siap lagi, Anda bisa hubungi tim saya untuk kita bisa gali, ya. Saya bisa evaluasi kepada bisnis Anda, bahkan saya berikan kasih private coaching kepada Anda supaya Anda bisnisnya bisa semakin mantap, semakin keren, semakin solid, dan Anda ready untuk buka cabang dimanapun. So, sukses selalu untuk Anda. Salam pengusaha.